Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya yaitu pembersihan rumput terhadap tanaman kakao, yaitu di sini untuk anak kakao ya, yang kira-kira berumur hampir setahun. Nah, di sini kita melakukan pembersihan rumput itu pada umumnya lebih sering ketika musim hujan karena pertumbuhan rumput sangat cepat. Nah, yang efektifnya itu ketika musim hujan kita melakukan pembersihan rumput itu dengan menggunakan herbisida cap tangan alias menggunakan tangan. Nah, kenapa? Karena lebih efektif kalau misalnya kita menggunakan yang namanya herbisida dari kimia, itu dia bisa saja kakaonya itu kena juga. Dalam artian itu tanahnya dia akan buruk karena menggunakan kimia. Lebih bagus menggunakan tangan. Ya, yang namanya pun di sini kakao kan masih kecil. Jadi tidak terlalu capek untuk membersihkannya. Kira-kira setengah meter atau 1 meter dari batang kakaonya yaitu kita bersihkan gulmanya. Nah, di sini kita kenapa tidak menggunakan parang? Karena kalau menggunakan tangan di sini memang lebih renyah rumput ini, yaitu sejenis rumput seperti lalang, tapi untuk mencabutnya tidak sulit ya, lebih renyah dia. Dan memang ketika musim hujan itu dia tanahnya tidak terlalu ketat, jadi enak mencabutnya. Nah, lihat di sini saya cabut, itu renyah kali suaranya ketika dicabut. Nah, kalau menggunakan tangan kita mencabut, tidak menggunakan parang, itu untuk pertumbuhannya nanti akan cukup lama. Kenapa? Karena menggunakan tangan di sini kita akan mencabutnya dengan akar-akarnya, sedangkan menggunakan parang tidak. Jadi dia pertumbuhan lebih cepat. Lihat itu. Mencabutnya cukup mudah, renyah, gurih, nyaring. Pokoknya enaklah didengar ketika dicabut. Karena sama akar-akarnya itu dia. Nah, di sini kita memang bagus untuk membersihkan rumput di sekitaran anak kakao. Kenapa? Agar di sini kakao kita pertumbuhannya akan lebih baik, cukup optimal. Karena tidak ada saingannya di sini gulma. Dan tanahnya pun itu akan bersih ketika kena hujan, itu dia bisa menyerap langsung ke dalam tanah. Tidak dihambat oleh rumputan atau daun-daun di sekitar anak kakao. Nah, itu dia kenapa harus penting di sini kita melakukan pembersihan gulma. Nah, ini dia saya yang pohon kedua anak kakaonya. Jadi saya cabut terus sampai kandas ya. Nah, ini dia. Di sini suasananya memang mau hujan, udah mendung sangat gelap. Jadi ya kita harus cepat-cepat untuk melakukan pembersihan gulmanya. Nah, itu dia. Memang ini cukup efektif dibandingkan menggunakan herbisida kimia. Karena di sini masih anak kakao. Potensinya kalau kita menyemprot itu dia nanti kakaonya akan bakal lama, yaitu perkembangan pertumbuhannya karena terganggu dari bahan kimia tersebut. Nah, kalau kita bersihkan gini bagusnya sebenarnya setelah dibersihkan diberi pupuk NPK Mutiara, itu langsung seminggu setelah dipupuk itu nampak langsung perubahan dari pertumbuhannya. Nah, ini dia ya. Kita lihat setelah dibersihkan. Nah, nampak di situ anak kakaonya terasa lega, plong untuk bernapas karena tidak sesak lagi ditutupi oleh para rumput gulma di sekitarnya. Nah, ini dia. Bedanya kalau kita membersihkan gulma ketika musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau kita lebih baik mengumpulkan gulma atau rumput tersebut itu di sekitar kakao. Kenapa? Agar kalau misalnya musim kemarau itu dia kelembapannya tinggi, jadi dia tidak mudah kering. Tapi sebaliknya, ketika musim hujan lebih baik gulma atau rumputnya tersebut itu dijauhkan dari batang kakao, anak kakao. Kenapa? Karena nanti dia terlalu lembab tingginya, berpotensi menghasilkan jamur. Nah,
itu kan tidak bagus untuk dari pertumbuhan anak kakaonya. Nah, di sini dia ini umurnya sudah 1 tahun lebih sepertinya kakaonya nih, lebih abangan dari kakao yang tadi. Nah, jadi kita bersihkan di sini rumputnya. Ini rumputnya hampir sama semua nih, seperti tebu dia, tapi masih kecil. Nah, itu dia. Tidak terlalu sulit sih untuk mencabutnya. Dan dicabut itu renyah dia. Akarnya seperti kuda-kuda di permukaan akarnya. Jadi tidak sulit ya untuk mencabutnya. Dan pertumbuhannya itu cukup pesat dia, cepat dia kalau rumput ini. Jadi itu dia rumputnya. Makanya lebih enak pakai tangan. Langsung sampai ke akar-akar ya, karena akarnya di permukaan. Nah, ini nampak cuacanya udah cukup mendung. Terlalu gelap, itu udah awannya sudah menandakan mau turun hujan. Jadi di sini kita siapkan berapa yang dapat kita kerjakan. Yang penting kita sudah melakukan pekerjaan untuk membersihkan dari anak-anak kakao. Nah, ini dia terus. Oh ya, di sini kita masih beragam ya. Itu nampak batang kakao yang udah besar itu merupakan dari biji. Jadi kita di sini coklat kita atau kakao kita di sini random. Ada sambung pucuk, sambung samping, sambung tunas air atau cupon, dan beragam jenisnya. Walau yang mendominasi itu nanti yaitu kakao MCC02. Nah, ini terus kita cabut rumputnya sekelilingnya. View-nya memang cantik ya. Nampak langit yang mendung, angin berhembus. Jadi pasti suhunya yaitu udaranya itu segar, dingin, sejuk. Itu yang dirasakan. Jadi ketika kita kerja seperti ini itu rasa capeknya berkurang karena itu udaranya sejuk, tidak panas ya. Nah, ini dikerjakan sekitar jam 3 sore. Nah, memang untuk membersihkan rumput ini bagusnya sore sih, karena cuacanya juga mendukung untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Oke, saya terus tarik rumputnya. Rumput odot, bukan rumput odot nih, tapi hampir menyerupai. Ini mau siap kita melakukannya piringannya. Ini lebih lebar saya lakukan pencabutan rumputnya. Kenapa? Karena ini dia batangnya udah agak besar. Jadi dia harus lebar. Nah, ini dia sekitarannya. Itu rumputnya yang udah dicabuti. Padahal di sini sekitar beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu sudah saya bersihkan nih. Atau sebulan yang lalu. Makanya di sekitar batangnya itu ada rumput yang saya cabut tadi itu membusuk. Itu kan nampak dia membusuk karena memang beberapa bulan yang lalu sudah saya bersihkan. Saya taruh di dekat batangnya waktu pas saya membersihkan itu musim kemarau ya, mau masuk musim hujan. Jadi untuk menjaga kelembapan saya taruh di dekat batangnya. Nah, itulah jadi di sini sebenarnya adik-adik yang tumbuh nih udah cukup cepat, termasuk cepat pertumbuhannya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat kakao saya itu sering di sekitarnya ya 1 meter dari batang kakao yang asam pucuk ini banyak kakao yang sudah saya potong itu jenis lokal. Kenapa? Karena kerapatannya tinggi. Jadi kerapatan tinggi saya melakukan di tengahnya untuk asam pucuk agar nanti ketika jaraknya itu udah ideal. Karena sebelumnya saya melakukan penanaman kakao lokal itu terlalu rapat ya, sekitar 2,5 meter.
tidak sampai 3 meter, makanya itu terlalu rapat sebenarnya sebelumnya. Jadi saya tanam di tengahnya itu kakao sempucuk, sehingga di antaranya tadi kiri dan kanannya saya akan tebang nanti batang kakao lokalnya. Jadi kalau udah terlalu rindung saya tebang satu. Tapi kalau yang satunya juga udah terlalu lindung kali mengenai dari kakao yang sempucuk ini, akan saya tebang dua-duanya. Nah, ini dia ya, rumputnya udah agak tinggi. Jadi di sini saya membersihkannya. Ini belum terlalu besar adian yang dari tadi, seperti kakaonya. Di sini memang ketika sore hari saya lebih sering ke kebun untuk mengisi waktu, karena sekalian juga bisa mencari keringat supaya badan tetap segar, apalagi di musim penghujan ini. Jadi untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Oke, kita cabut terus rumputnya. Sini udah mendominasi ya kakao MC02 yang samung pucuk di kebun ini. Termasuk juga ada samung cupon jenis MCC02 juga yang saya sambung sudah cukup banyak. Tapi untuk pembuahannya kurang. Dikarenakan jenis MCC02 memang seperti itu sifatnya. Nah, ini dia setelah dibersihkan, nampak lebih lega ya kan? Kakao juga enak bernapas, tidak semak atau terlalu semak padat ya kan? Nah, ini dia. Oke, lanjut kita bersihkan. Ini sejenis yang tadi umurnya hampir sama ya. Ini terlalu lebat tapi masih kecil-kecil, tidak terlalu tinggi rumputnya. Ini dia. Kita akan bersihkan yang ini. Oke. Akan kita sikat sampai ke akar-akarnya. Oke. Di sini kira-kira mungkin butuh waktu 3 menit ya untuk membersihkan satu batang dari pohon anak kakao. Dikarenakan memang rumputnya tidak terlalu sulit untuk dicabut. Ini rumputnya kita taruh di sekitaran piringan kakaonya. Jadi supaya busuk di sekitarnya dan tetap bersih. Jangan rapat terlalu ke batang karena nanti bisa terjadi yang namanya kelembapan yang tinggi dan menghasilkan jamur. Kecuali dalam hal musim kemarau, itu cukup bagus ditaruh di dekat batang kakao agar menjaga kestabilan dari kelembapan tanah. Oke. Terus di sini dibersihkan. Kalau teman-teman kira-kira kalau di kampungnya menggunakan apa membersihkan gulma atau rumput yang masih kecil kakaonya? Apakah menggunakan parang atau herbisida kimia? Nah, saya sarankan kalau menggunakan herbisida kimia juga itu lebih baik 1 meter dari batangnya aja semprot. Jangan terlalu rapat karena itu berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan anak kakaonya nanti. Nah, itu dia. Kalau saran saya,
karena juga saya tidak berani menggunakan kimia herbisida. Ini sudah kita bersihkan. Oke, terlihat afternya. Nah, ini after setelah kita bersihkan, kan tampak bersih, tidak ada rumput yang menyaingi dari tinggi pertumbuhan kakao tersebut. Terima kasih.